Kondisi lingkungan sekitar akan mencerminkan bagaimana kepribadian kita. Mungkin saja ketika terjadinya bencana alam di mana-mana adalah akibat ulah tangan manusia. Alangkah tidak bijaknya ketika kita selaku penghuni bumi tidak mampu menjaga lingkungan sekitar, khususnya masalah kebersihan. Bayangkan saja, ketika kita tinggal di lingkungan yang bersih dan rapi, bukankah akan terasa nyaman? Lalu sebaliknya, ketika kita tinggal di lingkungan yang kotor, tentu tidak akan terasa nyaman, bukan? Nah, selaku orang Islam, agama kita telah mengatur hal-hal yang berkaitan tentang kebersihan. Jangan salah, tidak hanya lingkungan saja yang perlu kita jaga kebersihannya, akan tetapi badan kita juga harus selalu terjaga kebersihannya. Nah, lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang kebersihan itu? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman, kaifa halukum? Semoga kita semua selalu sehat ya. Ketemu lagi nih bersama Kak Resma, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ayo, yang nonton video ini udah pada mandi belum? Ingat ya teman-teman, pastikan agar badan kita selalu bersih agar kita tetap sehat. Nah, teman-teman, di video kali ini Kak Resma akan mengajak kalian untuk berkelana di dunia kebersihan. Menarik bukan? Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Buat apa sih kita mempelajari tentang kebersihan dalam Islam? Teman-teman, tujuan pembelajaran kita tentang tema An-Nazafatu fil Islam atau kebersihan dalam Islam pada video kali ini yaitu: yang pertama, agar kita mampu mendengar audio berbahasa Arab tentang topik An-Nazafatu fil Islam. Yang kedua, agar kita mampu membaca teks berbahasa Arab tentang topik An-Nazafatu fil Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah agar kita mampu bercakap dengan menggunakan bahasa Arab tentang topik An-Nazafatu fil Islam. Dan yang terakhir, agar kita mampu menulis kalimat berbahasa Arab tentang topik An-Nazafatu fil Islam. Mungkin kita sering bertanya-tanya, bagaimana sih pandangan Islam tentang kebersihan? Ini dia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan dengan perhatian yang besar. Sebagaimana dalam beberapa hadis Nabi yang menunjukkan perhatiannya terhadap kebersihan. Di antaranya, yang pertama, as-siwaku mutahhiratun lil fami mardhatun lirabbi, yang artinya siwak itu membersihkan mulut dan diridhoi Tuhan. Hadis yang kedua, auku qurrabakum wadhkurullaha, artinya tutuplah wadah makanan dan minuman kalian, kemudian berzikirlah kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu hadis yang berbunyi la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi tsumma yatawaddo fihi, artinya janganlah salah seorang di antara kamu kencing di dalam air yang menggenang, kemudian ia wudu di dalamnya. Selanjutnya, hadis yang terakhir ialah innallaha thayyibun yuhibbut thayyibi, nazifun yuhibbun nazafah, fanadzifu afniyatakum wa durakum. Artinya, Allah itu baik dan menyukai kebaikan. Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Maka bersihkanlah tempat-tempat dan rumah-rumah kalian. Nah, itulah keempat hadis Nabi SAW yang memperhatikan tentang masalah kebersihan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Nabi serta ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kebersihan. Nah, untuk itu, yuk langsung saja kita ke materi berikut ini. Nah, teman-teman, pada topik pembahasan yang pertama, kita akan mengenal beberapa mufrodat tentang An-Nazafatu fil Islam. Untuk itu, fokuskan diri kalian
kakak akan membacakan mufrodat beserta artinya. Alangkah baiknya jika kalian menyiapkan buku tulis dan ballpoint kalian untuk menulis mufrodat yang kakak sebutkan. Siap ya semuanya? Yang pertama, sudaun, artinya sakit kepala. Selanjutnya, tanziful kuzroti, artinya membersihkan kotoran. Selanjutnya, mazbalatun, artinya tong sampah. As-siwaku, artinya sikat gigi. Al-fina'u, artinya halaman. Hatama yahtamu, artinya memperhatikan. Alqa yulki, artinya membuang atau melemparkan. Nazofa yunazifu, artinya membersihkan. Amaro ya'muru, artinya memerintahkan. Naha yanha, artinya melarang. Ya, udah dituliskan teman-teman. Selanjutnya kalian tinggal menghafal mufrodat dan artinya yang telah kakak sebutkan tadi. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal yang namanya susunan idhofah. Apa sih idhofah itu? Idhofah secara bahasa berarti bersandar. Dalam ilmu nahwu, susunan idhofah adalah pertalian antara dua kalimat isim yang menyebabkan isim kedua menjadi jar. Agar kalian lebih mudah untuk memahami susunan idhofah ini, yuk kita langsung saja perhatikan contohnya. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Kitabul mudarrisi. Kalimat ini terdiri dari dua kata, yaitu kitabu dan al-mudarrisu. Kata kitabu di sini posisinya adalah menjadi mudhof dan al-mudarrisu menjadi mudhof ilaih. Mudhof berarti kata yang disandarkan, sedangkan mudhof ilaih adalah kata yang terkena sandaran. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita lihat contoh lainnya, seperti kalimat Rasulullahi. Kata Rasulu adalah sebagai mudhof dan Allahi sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya kalimat Tobibul asnani. Kata Tobibu adalah sebagai mudhof dan al-asnani sebagai mudhof ilaih. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu diingat ketika menyusun susunan idhofah, yaitu kalimat isim yang pertama harus berupa isim nakirah, sedangkan kalimat yang kedua atau kata yang kedua harus berupa isim ma'rifat. Wah, mudah kan teman-teman? Nah, agar kita tidak mudah lupa dengan susunan idhofah ini, maka kita harus sering berlatih. Oke, selanjutnya yuk kita ke materi berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan meningkatkan kemahiran kita dalam membaca dan memahami teks berbahasa Arab. Wow, kakak yakin setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian akan semakin mahir membaca dan memahami teks berbahasa Arab. Yap, kakak di sini mempunyai satu teks. Yuk kita baca bareng-bareng. Judulnya adalah Sihhatul Jismi fil Islami. Hal yahtamu al-Islamu bin nazafati? Na'am, yahtamu al-Islamu bin nazafati ihtimaman aziman. Unzur ilal umuril atiyati. Al-wahid, yahtamu al-Islamu bin nazafatil fami wal asnan, faya'muru bil madmadati was-siwaki. As-sani, ya'muru al-Islamu binazafati ina'it ta'ami wa ghaslihi. As-salis, naha al-Islamu an talwisi masadiril miyah. Ar-rabi, da'a al-Islamu ila nazafatil masakin wasyawari. Al-khamis,
Al-Islamu yaj'alun nazafati juz'an minal ibadati. Nah, teman-teman, kalian bisa baca berulang-ulang ya teks tersebut agar kalian semakin mahir membaca teks berbahasa Arab. Lalu, apakah kalian sudah memahami apa isi bacaan tersebut? Baik, kalau sudah, kakak mau bertanya nih, benar atau tidak bahwa Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah bahwa Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan dengan perhatian yang besar. Lalu, bagaimana sih cara Islam menjaga kebersihan mulut dan gigi? Mumtaz, jawabannya adalah Islam menjaga kebersihan mulut dan gigi yaitu dengan berkumur dan sikat gigi. Benar kan kata kakak? Kalian semakin mahir membaca dan memahami teks berbahasa Arab. Jangan lupa ya untuk selalu terus berlatih. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir nih. Di sini, kakak akan mengajak kalian untuk meningkatkan kemahiran kalian menulis bahasa Arab. Jadi, silahkan kalian siapkan buku dan ballpoint kalian. Oke, siap ya? Kakak akan membacakan kalimatnya, lalu silahkan kalian tulis. Kalimat yang pertama, hal tahtamu madrasatuka bin nazafati. Kalimat yang kedua, kana rasulu yumarisu as-siwaka litathhiril fammi. Oke, jika kalian sudah selesai menulisnya, yuk kita cocokkan. Bagaimana nih setelah dicocokkan? Apakah masih ada yang salah? Jika masih ada yang salah, itu artinya kalian harus sering-sering berlatih ya. Selanjutnya, kakak akan memberi kalian kalimat yang belum lengkap. Dan tugas kalian adalah untuk melengkapi kalimat tersebut. Oke, siap ya? Kalimatnya adalah naha al-islamu an nuktoh-nuktoh al-adhara bil kuzroti. Kira-kira kalimat apa sih yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut? Ayo, maaf. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut adalah kata talwisi. Kalimat rumpang tadi memiliki arti Islam melarang untuk titik-titik sungai dengan kotoran. Dan jawaban yang tepat adalah kata talwisi yang memiliki arti mencemari. Jadi kalimat utuhnya adalah naha al-islamu an talwisi al-anharo bil kuzroti. Artinya Islam melarang untuk mencemari sungai dengan kotoran. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran kali ini? Menarik bukan? Kita jadi mengetahui bahwa Islam sangat memperhatikan tentang masalah kebersihan, baik itu kebersihan lingkungan maupun kebersihan badan kita sendiri. Ingat, lingkungan dan badan yang bersih akan menciptakan jiwa yang sehat. Nah, setelah pembelajaran kali ini, kakak harap kalian akan terus sering berlatih agar kalian semakin mahir membaca, mendengar, berbicara, dan menulis dengan menggunakan bahasa Arab. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kakak mengenai topik an-nazafatu fil Islam. Semoga melalui pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan badan kita. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.